Kami dari kelompok 4 dengan tema penelitian pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terkhususnya Sulawesi Tengah. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizky Rizaldi, Stambuk A3111914. Nama saya Mohaikal, Stambuk A3111005. Nama saya Muhammad Fadil Abara, Stambuk A3111038. Nama saya Restiana Palandu, Stambuk A3111908. Saya Yusrika Awang, Stambuk A3111917. Nama saya Lisa Rodia, Stambuk A31119. Nama saya Wahdina, Stambuk A3111924. Nama saya Asik, Stambuk A3111906. Kebudayaan yang berkembang di Indonesia pada tahap awal diyakini berasal dari India. Pengaruh itu diduga mulai masuk pada awal abad Masehi. Apabila kita membandingkan peninggalan sejarah yang ada di Indonesia, akan ditemukan kemiripan itu. Sebelum kenal dengan kebudayaan India, bangunan yang kita miliki masih sangat sederhana. Saat itu, belum dikenal arsitektur bangunan seperti candi atau keraton. Tata kota di pusat kerajaan juga dipengaruhi kebudayaan Hindu. Demikian pula dalam hal kebudayaan yang lain, seperti peribadatan dan kesastraan. Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan agama Hindu yang ada di Jawa Tengah, sedangkan Borobudur adalah merupakan candi peninggalan agama Buddha. Sebelum kita lebih jauh mengulas bagaimana itu pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, terlebih dahulu kita mengetahui bagaimanakah itu Hindu dan bagaimanakah itu agama Buddha. Pada sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, bangsa Arya berhasil menaklukkan penduduk asli, yaitu bangsa Dravida di India. Kemudian lahir agama Hindu yang merupakan gabungan antara kepercayaan bangsa Arya dan kepercayaan bangsa Driva. Nah, agama Hindu mempunyai banyak dewa, namun 3 dewa yang senantiasa dipuja, yang lebih dikenal dengan Trimurti, yaitu Dewa Brahmana atau Dewa Pencipta, Dewa Wisnu atau Dewa Pelindung, dan Dewa Shiva atau Dewa Perusak. Menurut agama Hindu, manusia yang hidup sekarang ini merupakan reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Manusia hidup di dunia adalah samsara atau sengsara. Seorang akan dilahirkan kembali sehingga harus mengalami sengsara apabila kehidupannya yang dahulu kurang sempurna atau banyak berbuat dosa. Agama Hindu mengajarkan bahwa tujuan manusia adalah menyatu kembali kepada sumber dari segala sumber yang ada, yakni Brahmana. Proses masuknya agama Hindu di Indonesia disebut penghinduan oleh para penelitinya. Akan tetapi, istilah ini harus digunakan dengan hati-hati, karena bukan hanya pengaruh Hindu saja yang muncul, tetapi pengaruh agama Buddha. Hubungan dagang antara Indonesia dan India telah mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India dalam budaya Indonesia. Ada 5 teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yakni teori kesatria. Teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha datang ke Indonesia dibawa oleh golongan bangsawan atau kesatria dari India. Teori Waisya. Teori ini menyatakan bahwa berkat peran serta golongan Waisya atau pedagang yang merupakan golongan terbesar masyarakat India yang berinteraksi dengan masyarakat Nusantara. Teori Brahmana. Teori ini menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini didasari oleh pengamatan prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang kebanyakan menggunakan literasi huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di India, literasi tersebut hanya dikuasai oleh golongan Brahmana. Teori Sudra. Teori ini menyatakan bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau budak yang bermigrasi ke wilayah Nusantara. Teori arus balik. Teori ini menyatakan peran aktif Indonesia di masa silam yang menimba ilmu ke India. Mereka menyebarkan pengetahuan mereka ke masyarakat yang lain. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha begitu luasnya di Indonesia kecuali Papua, Maluku dan sekitarnya serta pulau-pulau yang ada di Nusa Tenggara. Tidak masuknya pengaruh Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia bagian timur tersebut karena dianggap terlalu jauh untuk dijangkau pada saat itu. Selain itu, kawasan Nusantara amat luas dan terdiri atas puluhan ribu pulau yang
terhampar dari barat sampai ke timur, sehingga sangat memungkinkan untuk tidak terjangkau oleh pengaruh Hindu dan Buddha masa itu. Daerah yang mendapat pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dapat dilihat dari kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Tarumanegara di Jawa Barat, Mataram kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Sriwijaya di Sumatera, Kediri di Jawa Timur, Singasari di Jawa Timur, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Dari beberapa kerajaan tersebut kita dapat melihat bagaimana perkembangan masyarakat, kebudayaan maupun pemerintahan pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Berdasarkan penelitian kami tentang sejarah dan pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Tinggi Agama Hindu yang berada di Jalan Rofiga, Kelurahan Tondo, Kecamatan Montitulore, Kota Palu. Kami memperoleh data bahwa Hindu masuk ke Sulawesi Tengah melalui transmigrasi atau perpindahan dari kota lain seperti migrasi dari Bali dan Jawa sekitar tahun 1963 sampai 1977 yang lebih banyak menyebar di daerah Tolai, Banggai, dan Toli-Toli. Untuk tinggal menetap karena adanya penugasan atau untuk melanjutkan pendidikan. Kebudayaan-kebudayaan Hindu yang ada di Kota Palu kebanyakan berasal dari etnis Bali yang beragama Hindu karena penganut agama Hindu lebih didominasi oleh orang Bali yang kemudian membawa budaya agama Hindu ke Sulawesi Tengah yang memiliki kemiripan dengan budaya asli Kaili, seperti cara berbusana, cara beribadah dalam bentuk doa-doa bersama, dan tarian-tarian. Agama Hindu juga disebarkan di wilayah Kabupaten Poso pada awal tahun 1960-an oleh para transmigrasi yang berasal dari Bali.